Mari membuka hati untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Billy Graham. Saya ingin Anda membuka kitab Matius pasal 6. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Anda harus memutuskan. Saya menemukan kekosongan psikologis, spiritual dan moral di Amerika Serikat, dan di Eropa dan banyak negara lain di dunia. Jutaan generasi muda tidak memiliki tujuan hidup dan tidak ada tantangan yang memotivasi mereka. Generasi muda mungkin gelisah. Mereka membutuhkan suatu alasan yang dapat memotivasi mereka. Mereka menginginkan sebuah lagu untuk dinyanyikan. Mereka menginginkan sebuah bendera untuk dikibarkan. Dan di dalam situasi seperti itulah Adolf Hitler. Ia membangun negara Jerman dengan jutaan anak muda yang menganggur. Jutaan anak muda ini berbaris dan menunjukkan hasratnya untuk satu alasan yang sama. Dalam kekosongan itu Hitler membangun mesin militer yang kuat yang hampir menaklukkan Eropa dan dunia. Ernest Hemingway, seorang penulis terkenal, pernah berkata, aku hidup dalam kekosongan yang sepi, seperti sebuah radio yang baterainya mati dan tidak memiliki daya listrik. Kamu tahu, ada banyak anak muda yang tidak pernah memutuskan sesuatu. Mereka tidak pernah membuat keputusan penting dalam mencapai tujuan hidupnya. Kristus tidak pernah mengizinkan kita untuk menjadi pengamat atau penonton ketika kita berhubungan dengannya. Kata Kristen berarti partisan Kristus. Kita melihat hari ini anak muda radikal di seluruh dunia menimbulkan masalah, membom hotel, membom pesawat, membajak pesawat. Mereka memiliki suatu alasan yang sering kali kita tidak tahu apa. Mereka gelisah, mereka ingin sesuatu untuk dilakukan. Kaum muda ini yang kita baca di surat kabar setiap hari dan kita lihat di televisi. Mereka tidak pernah bermain aman. Mereka tidak pernah duduk tenang. Mereka tidak pernah mau menjadi penonton. Mereka berkomitmen pada apapun itu yang menjadi alasan mereka. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda seorang Kristen? Apakah Anda benar-benar seorang Kristen? Seseorang bertanya kepada seorang Anglikan ketika kami sedang di London. Mereka mencoba untuk bersaksi. Mereka bertanya, apakah Bapak seorang Kristen? Lalu di Fort Worth, Texas, mereka bertanya kepada seorang pria, apakah Anda seorang Kristen? Lalu seseorang menjawab, puji Tuhan, saya bukan Kristen. Saya seorang Baptis. Kata Kristen digunakan pertama kali untuk mengejek. Kata itu merupakan suatu penghinaan. Banyak orang memiliki gambaran yang salah tentang siapa sebenarnya seorang Kristen. Mereka berkata orang Kristen adalah orang yang berdoa. Orang Kristen memang berdoa, tetapi itu tidak menjadikan Anda seorang Kristen. Seorang Kristen sejati hidup dengan golden rule. Melakukan kepada orang lain seperti yang Anda inginkan diperlakukan. Ternyata hal itu pun tidak membuat Anda menjadi seorang Kristen. Tapi mungkin Anda orang yang baik. Saat menonton pertandingan sepak bola di Rose Bowl di Pasadena, California, saya melihat seorang pemain membawa bola keluar lapangan. Ada 90,000 orang di sana. Orang-orang bersorak, tetapi ia berlari ke arah yang salah dan mencetak gol untuk tim lain, sehingga mereka kalah dalam pertandingan itu. Anda berkata, seorang Kristen adalah orang yang pergi ke gereja. Ya, seorang Kristen harus pergi ke gereja. Tapi itu tidak menjadikan Anda seorang Kristen. Anda bisa dibaptis dan Anda bisa melakukan semua hal lain. Dan Anda bisa disebut Kristen.
Tapi saya berbicara tentang hubungan pribadi yang nyata dan jujur dengan Kristus. Apakah Anda memilikinya? Atau seseorang yang mentaati ke-10 perintah Allah? Saya belum pernah bertemu orang yang bisa taat akan ke-10 perintah Allah. Saya belum taat. Anda juga belum taat. Tahukah Anda bahwa setiap orang di stadion ini dan semua orang di luar sana telah melanggar seluruh perintah Allah? Alkitab mengatakan bahwa jika Anda melanggar satu perintah Allah, maka Anda telah melanggar semuanya. Artinya kita semua telah melanggar ke-10 perintah Allah. Dan di dalam Alkitab itu disebut dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan menjauh Allah. Jadi pertama, seorang Kristen adalah orang yang telah membuat pilihan. Kedua, perubahan telah terjadi dalam hidupnya. Dan ketiga, dia telah menerima tantangan. Di seluruh Alkitab, kita diminta untuk membuat pilihan. Adam dan Hawa di Taman Eden membuat pilihan yang salah. Mereka memberontak melawan Tuhan. Mereka memilih untuk membangun dunia tanpa Tuhan. Dan mereka membuat kesalahan. Kesalahan yang mengerikan dan tragis. Dan kita harus membayarnya hari ini. Karena semua masalah di dunia saat ini, termasuk kematian, berasal dari kenyataan bahwa leluhur pertama kita melanggar hukum Allah. Dan mereka menurunkannya kepada Kain dan Habel, anak-anak mereka. Kain menjadi pembunuh dan menurunkannya kepada Anda dan saya. Dan kita semua menjadi berdosa. Daud berkata, dalam dosa, ibuku mengandung aku. Saya lahir dalam dosa. Kita berdosa karena pilihan. Kita berdosa karena perbuatan. Setiap pilihan yang kita buat akan mempengaruhi orang lain. Sebelum Musa meninggal, dia berkata kepada seluruh orang Israel, aku memanggil langit dan bumi untuk mencatat hari ini melawanmu. Bahwa aku pertaruhkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Karena itu pilihlah kehidupan dan kamu dan anak-anakmu akan hidup. Dia berkata kepada orang-orang pada masa itu, kamu harus membuat pilihan. Orang berikutnya yang mengikutinya adalah Jenderal Yosua. Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di hadapannya di Sikem. Dan dia berkata, pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu layani. Apakah kamu akan melayani Tuhan atau kamu akan melayani dirimu sendiri? Pilihlah, katanya. Lalu dia berkata, sedang aku dan seluruh keluargaku akan melayani Tuhan. Dan Elia adalah seorang nabi yang besar. Dia pernah memiliki 450 nabi Baal yang adalah Tuhan orang kafir. Dan Elia datang kepada semua orang dan berkata, berapa lama lagi kalian akan berbeda pendapat jika Tuhan itu Allah? Ikutilah dia. Jika Kristus adalah apa yang dikatakannya, ikutilah dia. Aku sama sekali tidak melihat harapan di dunia ini. Satu-satunya harapan adalah Kristus. Anda harus membuat pilihan. Yesus berkata, masuklah melalui pintu gerbang dan jalan yang lurus. Sebab gerbang yang lebar dan jalan yang luas itu menuju kehancuran. Dan banyak orang yang memilih ke sana. Tetapi kecil gerbang dan sempit jalan menuju ke kehidupan. Namun sedikit orang yang menemukannya. Dia berkata, hanya sedikit orang yang berada di jalan sempit yang menuju surga. Sebagian besar orang berada di jalan lebar yang menuju penghakiman, kehancuran dan neraka. Jalan manakah yang Anda lalui? Apa yang Anda lakukan terhadap Kristuslah yang penting. Karena Anda lihat Kristus datang untuk mati di kayu salib. Salib menjadi pintu dan menjadi gerbang. Jika kita masuk melalui gerbang salib dan jalan kebangkitan yang sempit itu, dan berkata, ya Tuhan, aku percaya, aku bertobat dari dosa-dosaku,
Aku bersedia mengubah cara hidupku. Lalu kita masuk melalui jalan yang sempit, berbatu, terjal, dan sulit. Tetapi pada ujungnya adalah surga. Dan selama di jalan itu, ada sumber daya baru, kekuatan baru, sukacita baru, dan kasih baru yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang kedua, orang percaya dan orang Kristen sejati adalah orang yang telah membuat perubahan dalam hidupnya. Dan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Saat kamu menerima Kristus, Roh Tuhan datang untuk hidup di dalam hatimu. Dalam 2 Korintus dikatakan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Anda menjadi pribadi baru. Dan dialah yang melakukannya. Dia melakukan tindakan itu dalam hidup Anda. Orang percaya adalah orang yang di dalam dirinya telah terjadi perubahan. Apakah perubahan telah terjadi dalam hidup Anda? Anda lihat, Anda bertindak seperti yang Anda percaya. Untuk berubah dari seorang pekundang yang berorientasi pada masalah, tergantung dari perubahan pikiran Anda. Saya akan meminta Anda malam ini untuk mengubah pola pikir Anda tentang Tuhan, tentang Kristus. Karena Anda lihat masalah kegelisahan emosi, perasaan, perilaku, dan tujuan kita. Semua berakar pada keyakinan dasar yang salah tentang cara memenuhi kebutuhan pribadi kita dalam hidup. Masalah seksual atau tekanan dari teman sebaya. Kristus dapat mengambil alih semua itu jika Anda mengizinkannya. Orang yang sungguh-sungguh percaya adalah orang yang berani menerima tantangan. Lukas 9, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Dengan kata lain, kamu menyangkal diri, ambisi-ambisimu yang egois, kenikmatanmu yang penuh dosa. Kamu harus menyangkal semua itu dan berbalik memikul salib. Apa yang Yesus maksud dengan itu? Salib adalah tempat untuk mengeksekusi penjahat. Dia berkata, ketika kamu kembali ke sekolahmu, kembali ke lingkunganmu, kembali ke pekerjaanmu, dan memberitahu ke orang-orang bahwa kamu telah menerima Kristus, kamu mungkin akan dianiaya, mungkin mereka akan mentertawamu, teman-temanmu mungkin akan mengolok-olokmu. Teman-temanmu mungkin tidak mau lagi berhubungan denganmu. Mungkin kamu akan ditolak oleh beberapa orang yang kamu taksir. Tapi kamu harus membayar harga. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Tapi ketika dia berbicara tentang kematian, dia berkata, aku akan mati. Mereka berhenti mengikutinya. Mereka tidak memahami makna yang lebih dalam dari kematian Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa ketika Yesus mati di salib, itulah satu-satunya harapan mereka untuk masuk ke surga dan dosa mereka diampuni. Karena ketika darahnya tertempa di kayu salib, itulah satu-satunya harapan yang kita miliki dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Aku tahu bahwa beberapa anak muda di Amerika menolak ide untuk menentukan pilihan dalam hal apapun itu. Mereka ini disebut generasi yang tidak punya komitmen. Mereka takut disebut berpandangan sempit. Mereka tidak mau menutup pikiran mereka. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ada dua jalan. Dan Anda harus memilih salah satu. Ada dua Tuhan. Dan Anda harus memilih Tuhan yang mana yang akan Anda turuti. Dan ada dua takdir, surga atau neraka. Anda harus membuat pilihan. Bukan Tuhan yang memilihkannya untuk Anda. Tuhan memberikan putranya. Dia menolong Anda untuk membuat pilihan. Dengan mengirim Roh Kudus untuk menginspirasi Anda. Untuk berbicara kepada Anda. Tetapi pada akhirnya, Anda sendiri yang menjatuhkan pilihan.
Dia memberimu karunia yang tidak Dia berikan kepada makhluknya yang lain. Kamu bisa memiliki kehidupan yang bagaimana yang mau kamu jalani. Dan Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu bisa memilih apa yang mau kamu percayai. Dan Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa dengan itu. Karena Dia memberimu karunia kehendak bebas. Kamu bisa mengatakan, aku mau yang ini atau aku tidak mau yang ini. Mana yang akan kamu pilih? Itu keputusan yang harus kamu buat sendiri. Tapi kamu harus melihat bahwa pada setiap pilihan lain ada kematian. Dan kamu tidak bisa menjalani keduanya. Kamu akan menutup satu jalan ketika kamu berjalan di jalan yang lain. Jika kamu memilih menikah dengan seorang gadis, kamu tidak bisa menikah dengan gadis lain. Hidup tidak pernah mengizinkan untuk berada di posisi netral. Yesus tidak mengizinkan kamu untuk bersikap netral terhadapnya. Tapi beberapa orang tidak ingin terlibat dalam masalah di komunitasnya. Tapi ada saatnya kamu harus bangkit dan diperhitungkan. Yesus memintamu untuk mengambil keputusan tentang dia. Pilatus bertanya, apa yang harus aku lakukan dengan orang ini? Yaitu Yesus yang disebut Kristus. Apa yang akan kamu lakukan? Apa keputusanmu? Sebelum kau meninggalkan tempat ini, kau harus membuat keputusan. Pilihanmu adalah memilihnya atau tidak memilihnya. Pilatus mencuci tangannya dan berkata, aku tidak mau berhubungan apapun dengan orang ini. Tapi kamu harus membuat keputusan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah anak manusia ini? Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, Peter, kau benar. Beberapa orang enggan memilih Kristus karena teologi tentang Alkitab. Mereka tidak yakin tentang adanya Tuhan. Mereka tidak yakin kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Anda tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Anda tidak bisa pergi ke laboratorium dan berkata, ini ada Tuhan di dalam tabung reaksi. Kita menerima Tuhan dengan iman. Segala sesuatu yang ada di alam ini memberitahu kita bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta ini berjalan dengan presisi. Ada makhluk yang maha tinggi di luar sana. Kita menyebutnya Tuhan. Ketika mereka pertama kali berkomunikasi dengan Helen Keller yang buta, tuli dan bisu, mereka menggunakan kata Tuhan. Helen Keller berkata, saya mengenalnya, tapi saya tidak tahu namanya. Tuhan itu ada, dan Alkitab memberitahu kita bahwa Dia adalah roh. Dia menciptakan dunia dari kekal sampai selamanya. Dia berkata, akulah Tuhan, aku tidak berubah. Tuhan juga berkata bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihimu, Dia memperhatikanmu, Dia tahu jumlah rambut di kepalamu. Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal, dan Dia ingin mengampunimu. Dia ingin datang ke dalam hidupmu, dan ke dalam rumahmu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam semua hubunganmu, dan Dia ingin menolongmu. Dia ingin menjadi pilot pesawatmu, Dia ingin menjadi nahkoda di kapalmu, atau menjadi supir di mobilmu. Kemudian beberapa orang muda mengajukan pertanyaan tentang Alkitab. Bisakah kita mempercayai Alkitab? Ayub berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kitab suci berkata, segala kitab suci diberikan melalui ilham Allah. Allah yang mengilhamkan Alkitab. Aku tidak mengerti semua isi Alkitab. Jika kamu bertanya padaku tentang hal-hal yang ada di dalam Alkitab, tidak semuanya bisa kujawab. Aku menerimanya dengan iman sebagai firman Allah. Alkitab telah mengubah hidupku dan menjadi makanan bagi jiwaku. Setiap kali aku membaca Alkitab,
bagian manapun dari Alkitab, atau di manapun aku membukanya, buku itu berbicara kepadaku. Itu adalah buku yang hidup. Itu bukan seperti buku sejarah. Itu bukan buku ilmu pengetahuan. Itu adalah buku yang berbicara tentang iman. Itu buku tentang Tuhan. Bukan buku filsafat. Bukan buku tentang agama. Buku yang hidup, yang berbicara kepada Anda saat Anda membacanya. Ada kekuatan supernatural dalam membaca buku itu. Ada beberapa anak muda yang berbicara tentang pertobatan. Mereka menganggap pertobatan adalah suatu pengalaman dramatis. Aku masih ingat pada satu malam aku berjalan ke altar. Kerumunan manusia jauh lebih kecil dari saat ini. Tapi aku maju ke depan dan berdiri di sana. Aku hampir berbalik ke tempat dudukku. Aku bertanya dalam hati, apa yang aku lakukan? Semua teman sekolahku melihatku. Aku tahu besok mereka akan menggejekku. Aku tahu mereka akan mentertawakanku. Tapi aku berdiri di sana karena aku sangat ingin mengenal Kristus. Aku adalah jemaat gereja. Aku yakin pendetaku terkejut. Aku adalah salah satu anak muda terbaiknya. Aku adalah wakil presiden perkumpulan pemuda gereja. Tapi aku sadar aku tidak benar-benar mengenal Kristus. Aku tidak memiliki hubungan pribadi dengannya. Aku berdiri di depan sana. Seorang wanita yang berdiri di sampingku menangis. Aku tidak ingin menangis. Sama sekali tidak ada perasaan untuk menangis. Aku pikir sepertinya ada yang salah. Tidak ada apa-apa terjadi pada saya. Tapi ternyata sesuatu terjadi jauh di lubuk hatiku ketika aku pulang ke rumah. Kami tinggal di daerah peternakan di kaki bukit di Carolina Utara. Dari jendela kamar, aku memandang ke arah tanah lapang yang diterangi cahaya bulan dan ke hutan kecil di kejauhan. Aku berlutut di samping tempat tidur dan memandang ke arah bulan untuk beberapa saat lamanya. Aku berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang telah kulakukan malam ini. Dan aku tidak tahu banyak tentang-Mu, tetapi aku tahu yang aku mau. Masuklah ke hatiku malam ini dan ubahlah aku, buatlah aku menjadi orang yang baru. Sejak saat itu, aku mulai menjadi orang yang berbeda. Aku menuju ke arah yang baru. Aku tidak punya siapa-siapa untuk mengikuti langkahku. Aku tidak tahu bagaimana untuk menceritakan tentang apa yang telah aku lakukan. Tetapi aku tahu ada yang berbeda. Aku berubah. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan artinya merubah arah. Yang tadinya pergi ke arah yang satu, berbalik ke arah lain. Lalu beberapa orang berkata, saya tidak mau ke gereja. Mereka menolak Kristus karena gereja. Beberapa orang berkata, gereja penuh dengan orang munafik. Betul, ada orang munafik di setiap bidang kehidupan. Saya setuju dengan Anda. Gereja bukanlah persekutuan orang-orang kudus. Gereja adalah untuk orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan satu-satunya syarat untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang sejati adalah karena Anda belum merasa layak. Saya tidak layak menjadi anggota tubuh Kristus. Saya tidak layak menjadi anggota gereja di mana saya menjadi jemaatnya. Kristuslah yang mendirikan gereja. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah. Anda lihat, kita pergi ke gereja untuk menyembahnya. Kita pergi ke gereja untuk ikut dalam persekutuan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Gereja ada untuk memperkuat iman kita. Jika kalian mengambil satu bara api dan mengeluarkan dari kumpulannya, maka bara itu akan padam. Tetapi jika Anda menaruhnya bersama yang lain, maka ia akan hidup. Gereja ada untuk memberi pengaruh baik dalam masyarakat.
Gereja ada untuk memberi kesaksian dan pelayanan. Tetapi saya pikir alasan utama banyak anak muda tidak mau datang kepada Kristus adalah karena mereka tidak mau membayar harga. Tuhan tidak mau berkompromi. Tuhan tidak akan bernegosiasi. Kalian datang dengan pertobatan dan iman atau tidak datang sama sekali. Banyak anak muda tidak mau membayar harga seperti itu. Jika Anda menginginkan pendidikan, Anda akan membayar berapapun untuk mendapatkannya. Jika Anda menginginkan kekayaan, Anda akan mengorbankan banyak hal untuk memperolehnya. Kitab suci mengatakan, dunia ini berlalu dengan segala hawa nafsunya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tinggal untuk selamanya. Yesus berkata, apa gunanya seorang manusia jika ia memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya? Misalkan Anda memiliki semua kekayaan di seluruh dunia dan kehilangan jiwa Anda, apakah itu bermanfaat? Jiwamu adalah bagian dari dirimu yang hidup di dalam tubuhmu dan akan hidup selamanya. Dan keputusan yang kalian buat di sini malam ini akan menentukan nasib abadi dari jiwamu. Banyak anak muda yang menundanya, tapi sekaranglah waktunya. Alkitab berkata, hari ini adalah hari keselamatan. Orang yang mengeraskan hatinya dan selalu ditegur akan tiba-tiba disingkirkan dan tidak dapat dipulihkan. Kamu berkata, apa yang harus kulakukan? Kamu harus mau mengatakan, Tuhan, aku berdosa. Itulah pertobatan. Berbaliklah dari dosa. Ubahlah pikiranmu. Iman adalah tempat di mana Anda mempersembahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Kristus. Mulai sekarang Anda mendahulukan Dia. Di minggu ini, pada hari Selasa malam di kota Cornwall, seorang gadis berusia 16 tahun menyerahkan hatinya kepada Kristus. Malam berikutnya, dia menemui pembimbing rohaninya dan berkata, aku ingin merubah alamatku. Aku akan kembali untuk tinggal bersama orang tuaku. Mereka menjemputku ke sini malam ini dan kami akan berkumpul kembali. Gadis muda itu tadinya melarikan diri dari rumah. Seorang wanita berusia 18 tahun mengatakan bahwa ia telah berpaling dari Tuhan pada usia 11 tahun saat ibunya meninggal. Ketika ia menerima panggilan Tuhan di lapangan ini, dia berkata, saya tahu saya tidak dapat melanjutkan hidup saya lebih jauh lagi tanpa Yesus. Saya menyesal telah menolaknya begitu lama. Malam ini adalah saatnya. Saya akan meminta Anda untuk bangkit dari tempat Anda dan berkata, aku ingin Kristus ada di hatiku. Aku ingin Dia mengambil alih hidupku. Aku akan menyerahkan hidupku kepadanya. Amin.